Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak bersama Bu Dirwahanisya pada mata pelajaran SPDP tema 1 subtema 3 KD 3.1 dan 4.1. Hari kita belajar tentang mengenal komik. Pengertian komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu, jenaka, dan dibuat dengan paduan kata-kata. Anak-anak, tentunya kalian pernah membaca buku yang banyak terdapat gambar, kemudian ada bulatan-bulatan atau kotak-kotak yang berisi tulisan yang merupakan percakapan dari gambar-gambar tersebut. Nah, itu bisa dinamakan komik. Penjelasan tentang komik. Komik merupakan salah satu contoh dari gambar ilustrasi. Karena di situ banyak terdapat gambar-gambar, maka bisa dikatakan bahwa komik termasuk gambar ilustrasi. Ceritanya disajikan dengan adegan beberapa gambar yang menarik, supaya pembaca juga senang membacanya, dan gambar-gambar itu disusun secara urut sehingga membentuk sebuah alur cerita. Untuk menjelaskan maksud dari cerita tersebut, perlu ditambahkan kata-kata dalam gelembung-gelembung atau balon-balon kata. Sehingga anak-anak ketika membaca komik tersebut, kamu akan tahu maksud dari ceritanya, karena cerita tersebut didukung dengan gelembung-gelembung atau balon-balon yang berisi kata-kata. Balon-balon kata dapat berupa percakapan, narasi cerita, atau perasaan tokoh. Jadi di dalam balon-balon kata itu merupakan percakapan dari gambar itu, kemudian keterangan dari ceritanya apa, dan bisa menunjukkan tokoh itu perasaannya seperti apa, sesuai dengan kata yang disampaikan, sedih atau gembira, atau lucu, atau berupa humor, dan sebagainya. Fungsi dari kata-kata dalam balon-balon hanya untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan, sehingga pembaca lebih memahami isi cerita tersebut dengan kata-kata yang dibaca oleh pembaca. Berikutnya adalah ciri-ciri komik yang baik. Ciri-ciri komik yang baik itu yang bagaimana? 1. Proporsional. Apa itu proporsional? Proporsional itu seimbang. Jadi antara teksnya dan gambarnya perbandingannya pas. Misalnya gambarnya itu kecil, mestinya ya tulisannya itu juga kecil. Kalau gambarnya besar, tulisannya itu juga kelihatan besar. Atau mungkin isi dari percakapan itu tentang tema apa, ya disesuaikan dengan gambarnya. Jadi antara gambar dan tulisan itu sesuai. 2. Bahasanya yang digunakan itu singkat, padat, dan jelas, sehingga pembaca mudah memahami dari isi komik tersebut. Yang C. Bersifat kepahlawanan. Pembaca terdorong mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Misalnya temanya tentang pendidikan, berisi tentang seorang anak atau beberapa anak yang sedang belajar. Di situ nanti terdorong oleh bacaan yang disampaikan sehingga dia memiliki keinginan untuk belajar lebih giat. Atau mungkin kamu membaca komik yang berisi tentang pahlawan atau seseorang tokoh yang sekiranya bisa membuat kamu termotivasi
untuk membela seseorang yang lemah atau membantu seseorang yang lemah. Nah, itu artinya bisa dikatakan bersifat kepahlawanan dan sebagainya. D. Penggambaran watak itu secara sederhana dan jelas melalui percakapan antar tokohnya. Misalnya watak tokohnya tersebut seorang pahlawan, jadi dia bisa digambar dengan bentuk melawan suatu kejahatan dan dijelaskan dengan kata-kata yang pas dan tepat sehingga watak yang dimunculkan akan kelihatan. Selanjutnya bersifat humor. Humor itu tujuannya untuk menghibur pembaca sehingga pembaca senang dan kata-kata yang disampaikan tidak monoton. Pembaca lebih tertarik untuk mengikuti cerita selanjutnya. Mengidentifikasi jenis komik. Jenis komik itu ada 3 yang dari segi tampilannya, yaitu 1. Komik strip. Komik strip adalah, maaf nanti diterangkan berikutnya. Yang kedua, komik buku. Komik buku dan selanjutnya komik humor. Penjelasan tentang jenis-jenis komik. 1. Komik strip adalah komik yang terdiri dari 3 sampai 5 panel. Panel itu kotak gambar. Tiap halamannya memiliki sedikit gambar dan gagasan yang disampaikan. Gagasan yang disampaikan tidak terlalu banyak. Biasanya komik strip dijumpai pada majalah anak atau koran. Jadi anak-anak pada saat ini atau zaman sekarang memang tidak seperti zamannya Bu Guru dulu ya. Kalau zamannya Bu Guru dulu kan belum ada gadget, belum ada HP yang bagus seperti ini, seperti Android. Nah, anak-anak bisa melihat gambar-gambar yang bagus dalam Android. Tapi kalau zamannya Bu Guru dulu sering membaca yang namanya majalah atau koran. Tentunya kamu tahu ya seperti apa majalah atau koran itu. Nah, kadang-kadang di situ terdapat komik ya, 1 lembar saja, tetapi di situ ada beberapa gambar dan percakapan. Nah, terus ada kotak-kotaknya. Nah, itu dinamakan kotak gambar atau panel. Itu terdapat pada majalah yang disebut komik strip. Nah, itu lihat gambarnya. Contohnya seperti itu. Ada selebar kertas, kemudian di situ dibuat beberapa panel, ada 4 panel yang setiap panelnya itu ada gambar dan keterangan percakapannya. Ya, kita lanjutkan. Komik berbentuk buku. Ini komik buku. Maaf, itu judulnya kurang ya. Itu komik buku. Komik buku itu menyajikan cerita yang panjang dan utuh. Jadi berupa buku ya, beberapa halaman, dan halaman-halaman itu menceritakan kelanjutan dari ceritanya, sehingga ceritanya itu berseri. Berseri itu ada lanjutannya. Beda dengan komik strip tadi ya. Komik buku ya berupa buku. Lanjutkan untuk itu judulnya baru keluar. Kemudian yang ketiga komik humor. Nah, komik humor itu berisi cerita lucu dan jenaka. Namanya saja humor. Mestinya ya harus lucu. Kalau tidak lucu ya nggak humor. Biasanya cerita lucunya itu terbentuk dari gambar-gambar dan percakapan yang ditampilkan. Nah, seperti di situ dicontohkan ada komik humor dari, kamu lihat yang nomor 1, percakapan diawali dari seorang anak yang ingin membeli makanan. Dia mengatakan bahwa, "Pak,
5.000 dapat berapa? Oh, dapat 4 tusuk, Dek. Dilanjutkan, kalau kecap ya gratis, Dek. Nah, dijawab si anak, nggak mau kalah. Ya udah, kecap aja, Pak. Saya bawa gorengan sendiri kok. Nah, adik ada-ada saja nak sekarang. Nah, tadi dikatakan kan 4 tusuknya itu bayar. Nah, dia bawa kecap sendiri supaya nggak bayar karena dia gratis pengennya. Nah, itu ya yang dinamakan komik humor. Cukup lucu ya anak-anak ya. Nah, demikian penjelasan dari Bu Guru. Mungkin ada yang kurang paham atau kurang jelas, anak-anak bisa bertanya Bu Guru secara langsung. Mungkin untuk saat ini bisa lewat Japri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.